Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat semuanya. Baik, materi berikutnya setelah taktik dan strategi penyerangan, kemudian taktik dan strategi pertahanan. Yang berikut ini, yang ketiga adalah merancang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Untuk itu terlebih dahulu seperti biasa, sebelum kalian memulai pelajaran, terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, silahkan berdoa. Baik, selanjutnya kita sebelum ke materi inti, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan daripada pembelajaran permainan sepak bola ini. Apa tujuannya? Adalah merancang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola, atau bahasa Inggrisnya ini planning, ya. Perencanaan, merancang, ini merencanakan asal katanya. Nah, untuk itu kita harus tahu lagi, mengulang kembali, ingat lagi, strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan, seperti persiapan situasi dan kondisi tempat, bagaimana situasi dan kondisi tempatnya, kemudian peralatan apa aja yang diperlukan, dan menyangkut makanannya, bagaimana persiapannya, tingkat gizinya, dan lain-lain. Ini disebut dengan sifatnya non teknis, artinya tidak langsung berhubungan dengan pertandingan atau permainan itu sendiri. Nah, ada juga strategi juga diartikan seperti ini, bagaimana sistem pertandingan, pola pertandingannya, menyerang apa bertahan nanti yang dianukan, tipe bertahan dan menyerang, atau baik bersifat individu maupun grup, atau ini disebut dengan teknis. Jadi strategi juga termasuk di dalamnya yang ada hubungan langsung dengan pertandingan. Jadi ada yang tidak langsung berhubungan dengan pertandingan, ada yang tidak langsung. Yang langsung disebut dengan teknis, yang tidak langsung itu disebut dengan non teknis. Oke. Strategi mengacu kepada gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam pertandingan. Kedudukan strategi dalam olahraga memiliki makna sebagai pendukung aspek taktik olahraga. Dengan demikian, antara taktik dan strategi memiliki perbedaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya keduanya saling berkaitan serta mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memenangkan suatu pertandingan. Jadi kolaborasi antara strategi dan taktik. Nah, itu ya. Jadi strategi ini mendukung kepada taktik. Lalu apa itu taktik itu ya? Taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai. Apa itu teknik? Teknik adalah keterampilan dasar, baik teknik mendribble, teknik menendang, teknik shooting ke gawang, teknik heading, teknik tackling, ya banyak lah dan sebagainya. Bagaimana cara mengawal satu orang, ya, bagaimana bermain bersama-sama, dan bagaimana. Ini terutama teknik ini adalah menyangkut hal-hal yang mendasar, terutama adalah itu tadi. Jadi yang dimaksud dengan taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik. Yang dimaksud dengan teknik-teknik ini adalah keterampilan dasar atau disebut dengan teknik dasar. Dan kalau dalam sepak bola teknik dasarnya apa sih? Teknik dasarnya misalkan menggiring bola, menendang bola, menahan bola, kemudian heading, menyundul bola. Nah, bagi penjaga gawang, teknik penjaga gawang nangkap bolanya. Ini disebut dengan teknik-teknik, ya. Bagaimana throw in, limparan ke dalam. Nah, itu. Yang paling mendasar itu adalah menendang, menggiring bola, menghentikan bola, shooting ke gawang. Ini karena sekarang ini dibedakan dulu, sama aja antara shooting dengan passing itu atau nendang, ya. Kalau passing pada teman, kalau shooting diistilahkan kepada langsung kepada mengarah kepada memasukkan ke gawang, ya. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan taktik. Jadi teknik ini adalah kemampuan yang dasar harus dimiliki oleh seorang pemain sepak bola. Tentunya kalau Anda ada tidak menguasai teknik ini, dia harus belajar dasarnya dulu, baru bisa menjadi seorang pemain. Ya, bahkan
dikatakan kalau bisa skillnya itu sangat bagus, misalkan dribblenya sangat bagus seperti Messi. Ini kalau bisa ya, tentunya latihan yang panjang itu ya, dari kecil dia itu latihan. Nah, pada hakikatnya penggunaan taktik dalam sepak bola adalah suatu usaha mengembangkan kemampuan berpikir. Jadi baik pelatih maupun pemain ini dia dituntut untuk berpikir. Kenapa? Kapan dia harus ngasihkan bola, kapan dia harus menerima bola, kapan dia menyundul, kapan dia menendang. Banyak, semuanya diambil secara keputusan yang dalam waktu singkat. Ini bisa dilakukan kalau sudah sering berlatih, kalau sudah biasa. Kemudian juga bersifat kreativitas. Jadi taktik ini kreatif karena taktik ini menyangkut skill tadi, skill individu ya, terutama itu. Kreativitas daripada siapa? Daripada pemain bertahan maupun menyerang. Kalau penyerang bagaimana dia nerobos, bagaimana cari dia ruang kosong, bagaimana dia mencari peluang tembak. Kalau bertahan bagaimana dia mengawal supaya jangan kalau mungkin bolanya bisa, paling tidak orangnya tidak bisa ditahan supaya tidak dapat melewati dia. Nah, ini tentunya dengan cara yang baik, jangan sampai terjadi kena kartu kuning malah merugikan nanti, atau kartu merah malah keluar. Jadi ini adalah kreativitas daripada seorang pemain. Di samping penguasaan teknik kreativitas ini menjadi sangat penting. Makanya kalau diukur rata-rata, pernah saya membaca suatu artikel bahwa kemampuan seorang pemain sepak bola profesional yang sudah mendunia itu rata-rata inteligensinya tinggi-tinggi, karena mereka itu cerdas-cerdas, karena mereka harus melakukan sesuatu hal yang di samping badan capek segala macam harus bertindak dengan cepat. Kalau tidak cepat mengambil keputusan, maka bisa terjadi gol bagi itu ya, bagi lawan. Serta juga dia berimprovisasi. Nah, secara spontan dalam hal tertentu dia berimprovisasi. Bagaimana supaya ini menemukan proses ini adalah membuat hal-hal yang baru yang di luar daripada mungkin kalau dribble umumnya begini, tapi dribblenya dia dengan cara yang unik sehingga bisa melewati lawan gitu. Atau melakukan misalnya melewati lawan dengan cara tipuan yang melewati kepala lawan yang jarang orang ada. Nah, ini improvisasi namanya. Untuk menentukan alternatif terbaik. Alternatif ini pilihan terbaik yang memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu pertandingan secara efektif. Apa efektif? Itu adalah tepat guna. Nah, tepat guna, tepat sasaran. Apa tepat guna? Misalkan kegunaannya tepat, nih contoh saja. Kalau membunuh tikus tidak usah pakai pistol, apalagi pakai bom. Itu tidak efektif pemburusan namanya. Menangkap seorang misalkan pencuri cuman satu orang cukup, mungkin 4-5 orang, tidak perlu menurunkan misalkan 20 pasukan atau 30, itu berlebihan, kecuali film Rambo. Nah, itu namanya tidak efektif. Kalau efisien itu apa? Efisien itu adalah sesuatu yang hemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, ini efisien. Jadi harus itu, bagaimana dia bergerak dalam satu pertandingan itu ada berpikir, berkreativitas, berimprovisasi dalam memecahkan masalah tadi yang dilakukan secara efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, kemudian efisien, hemat waktu dan biaya serta tenaga. Jadi bagaimana mengawal supaya tidak dia kelelahan betul. Bagi pemain bertahan juga bagaimana bertahan supaya jangan sampai terlalu lelah, apakah melakukan jebakan offset atau bagaimana polanya, sehingga tidak terlalu memakan energi yang banyak sehingga cepat lelah pemain ya. Dan terutama adalah produktif itu menghasilkan. Nah, kalau bertahan bagaimana produktivitas dia menahan seseorang jangan sampai ada peluang tembaknya ke gawang, bagaimana supaya dia tidak bisa diterobos oleh lawan, bagaimana supaya lawan tidak punya peluang atau kesempatan untuk menendang bola ke arah gawang yang menghasilkan gol. Nah, ini adalah produktivitasnya daripada pemain bertahan. Nah, kalau pemain tengah gelandang ini adalah ini sebagai pusat, bagaimana dia memberikan di situ terjadi perencanaan untuk mendukung sebagai daya dukung untuk penyerang, bagaimana dia memberikan servis kepada pemain depan
sehingga pemain depan itu enak untuk mengolah bola, enak dia menjadi peluang tembak bagi dia untuk mencetak gol. Ini adalah gelandang. Di samping ada gelandang serang, ada gelandang bertahan. Nah, kemudian jadi dalam satu pertandingan secara efisien dan produktif tadi adalah, kalau produktif itu bagi pemain penyerang, bagaimana dia mencari peluang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya mencetak gol ke gawang lawan. Ini hasil produktifnya itu semua. Produktif itu menghasilkan apa? Kalau misalkan dalam pertandingan ini tentunya adalah ujung-ujungnya tujuannya kemenangan. Tentunya untuk mencari kemenangan harus mendapatkan peluang yang banyak untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan berusaha semaksimal mungkin agar gawang kita ini sedikit kemungkinan bahkan kalau perlu tidak ada kebobolan bola oleh lawan. Itu kuncinya ya dalam memaksimalkan suatu pertandingan, sehingga harapannya kita menang. Nah, ini selanjutnya ya. Kemudian formasi atau disebut dengan sistem, walaupun sistem ini bukan arti formasi tapi mengarah dua. Ini bukan arti bahwa formasi itu sistem, bukan. Formasi itu berarti susunan ya, atau sistem atau cara kerja dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola. Ini yang disepakati ya, adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Nah, formasi ini ada contoh formasi 4-4-2, 3-4-3 dan seterusnya. Tapi kalau ada buku lain ada tambah 1 dulu, 1 untuk menjaga gawang. Ya, itu ada sistem di situ, bahwa misalkan 4-4-2 berarti 4 itu adalah pemain bertahan atau backnya, 4 lagi adalah gelandang, 2-nya adalah penyerang. Nah, itu membacanya itu disebut dengan formasi. Banyak formasi di dunia sepak bola ini. Bolehkah bikin formasi kita sendiri? Boleh, kalau menang terus boleh saja. Tapi kita boleh meniru pemain-pemain klub-klub yang sudah menjadi juara. Tapi bagaimana menerapkannya? Nah, ini ya. Pemilihan formasi ini sangat bergantung juga kepada keadaan daripada klub itu sendiri. Bagaimana karakter pemainnya, jumlah pemainnya. Jangan-jangan misalkan strikernya cuma 1 tapi dipasang 3. Ini kan tidak masuk akal. Jadi formasinya disesuaikan dengan keadaan. Kalau ada uangnya beli pemain yang bikin perbedaan kadang-kadang di situ ya. Ada pemain yang punya skill yang baik daripada orang lain, itu bisa mengakibatkan daripada kemenangan yang banyak bagi timnya itu. Jadi tergantung, ada juga yang beli pemain yang bagus segala macam, tapi dukungan yang lain tidak terlalu mendukung, juga tidak akan terlalu bermanfaat. Ini kembali lagi pada pelatih lagi ya, pelatih dalam lisan menentukan. Nah, hal tersebut berlaku baik pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu melaksanakan pertahanan. Nah, jadi formasi ini ada formasi bertahan, ada formasi menyerang. Nanti kita bahas di bawah ini ya. Dengan sistem ini setiap pemain telah mengetahui tugas utamanya, daerah atau ruang gerak masing-masing, memahami apa yang harus dilakukan pada saat menyerang atau bertahan, kemana dia harus bergerak. Jadi masing-masing itu ada punya jalur tugasnya, ada daerahnya sendiri. Walaupun sekali-kali keluar daripada itu boleh dalam keadaan aman, tetapi zonanya itu sudah tertentu. Kalau punya dari samping, nanti terus ke samping ada wilayah dia bergerak. Nah, itu ya, ini sudah ditentukan oleh pelatih biasanya yang menentukan ya. Nah, dengan formasi maka pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinir, akan teratur, artinya dengan rapi, dan kerjasama akan jauh lebih terarah. Nah, ini jadi dengan ada formasi tadi sudah tahu tugas masing-masing, jadi bisa Anda menjadi terkoordinir, tidak saling tumpang tindih. Misalkan 2-3 orang bertumpuk pada satu tempat sementara yang lain kosong, pas bola dikasih lawan ke tempat yang kosong tadi, nah ini mengakibatkan bahaya karena tidak adanya formasi dan koordinasi. Nah, ini ya, jadi betapa pentingnya formasi, aturan ya, susunan tadi itu, supaya kalian tahu apa itu formasi. Nah, setiap formasi mempunyai ciri-ciri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan yang berbeda-beda, baik berbeda dengan
midfielder atau pemain tengah. Apalagi pemain tengah bisa disebut juga dengan playmaker, orang yang merencanakan ritme daripada permainan cepat atau lambat itu di tengah, merencanakan, membantu mensokong ke penyerang. Semakin banyak sokongan dari tengah, maka kemungkinan keberhasilan daripada striker itu semakin banyak. Tapi kalau bolanya itu yang tukang sambung dari bawah back ke pemain tengah gelandang ini tidak nyambung, nah ini juga susah. Kalau bola jarak jauh sih bisa kadang-kadang, tapi kadang-kadang ini yang bola yang seperti jarak jauh ini dari back langsung ke striker, ini sudah bisa diantisipasi oleh pemain yang lain. Jarang menang itu kalau pemain penyerang, karena sudah bisa dilihat. Lain dengan misalkan dari kaki ke kaki terubusan, nah ini bagus, ini berarti ada polanya dari bawah ke tengah ke atas, ini ada penyerangannya. Bahkan setiap posisi pemain dalam sistem tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama, jadi kualitasnya ada masing-masing. Back beda dengan ini, ada orang punya bakat-bakat sendiri, ada yang bakat jadi back, ada jadi kiper, ada yang jadi striker. Nah, nanti ini tergantung daripada perkembangan orang itu masing-masing dalam pelatihannya itu. Kalau dia berlatih itu mana dia akan nanti dengan sendirinya, oh saya senangnya main di sini, saya senang main di sini. Atau kadang-kadang seni bisa serba bisa, itu ada pelatih menentukan, oh kamu walaupun misalkan gelandang, kamu juga pada saat tertentu kamu bisa jadi pemain bertahan, karena misalkan kurangnya pemain bertahan, bisa dicari itu oleh pelatih nanti. Kalau kurang pemain, ini beda kalau bicara tentang lengkap pemainnya, karena dalam membuat suatu, merencanakan suatu tim itu banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan ya. Nah, pada sebuah pertandingan sepak bola, pelatih adalah orang yang bertanggung jawab memilih komposisi pemain. Apa itu komposisi? Susunan tadi, susunan atau formasinya. Komposisinya seperti apa? Strikernya berapa yang diperlukan? Mungkin menjaga gawangnya bagaimana? Nah, backnya yang bagaimana? Mungkin 4 aja, 4 back atau 3 back saja? Gelandangnya ada berapa? Ini komposisinya adalah pelatih. Hak sepenuhnya pelatih, tidak bisa diganggu-gugat baik oleh itu manajer itu yang menentukan, yang memiliki klub, mengatur itu keuangan secara keseluruhan. Pelatih diberi tanggung jawab untuk hal ini, tapi dituntut memenangkan suatu pertandingan. Kalau sering banyak yang tidak menang, maka biasanya nih kalau profesional diganti nih. Kalau misalkan sampai 6 bulan tidak menang-menang, kalah terus, ganti. Nah, kemudian menentukan taktiknya. Taktik tadi apa? Itu pola-pola itu tadi, pola-pola permainan, pola-pola di mana milih strateginya, formasinya apa, pola penyerang bertahanan bagaimana. Ini adalah tugas daripada pelatih, atau strategi tadi yang terkait dengan yang lain-lain yang kita bahas di atas ini. Kemudian memberikan motivasi kepada para pemain. Memberikan motivasi supaya untuk berjuang sampai batas akhir, memberi dorongan semangat supaya mereka kalau misalkan sudah lelah, tidak terasa lelah dengan pelatih itu, kok senang, dengan seperti senang melakukannya, bisa tambah lagi. Nah, itu ya. Jadi pelatih ini bukan hanya masalah langsung berhubungan dengan skill pemain dengan segala macam, bahkan masalah yang bersifat pribadi kepada anak didiknya, yang anunya itu bisa saling mengungkapkan ya. Seperti konselor juga bisa, apa yang menjadi kendala-kendala daripada pemain, kenapa performanya menurun, biasanya baik apa enggak. Ini pelatih sampai segitunya mengetahui ya, harus dilakukan itu. Kemudian yang lagi pelatih ini, tambahan lagi, pelatih harus mengetahui atau paham benar atas kemampuan para pemainnya sendiri dan pemain calon lawan. Ini pelatih melihat kalau suatu pertandingan akan diadakan, dia harus mengetahui keadaan anak didiknya, kemudian calon lawan itu bagaimana, strategi apa yang digunakan, di mana kelemahan musuh, bagaimana mengatasinya itu, dan seterusnya itu banyak pertanyaan ya. Kemudian pemberian tugas kepada pemain dalam menghadapi kesebelasan calon lawan harus diuji coba dalam latihan. Nah, ada
misalnya musuh ini ada sudah latihan-latihan kecil itu sebelum ini, kalau ada waktunya biasanya ada sore atau pagi hari mereka latihan, ini sana ini direncanakan mengawal sini, yang ini bolanya yang lemah di sana sini, kamu harus sering banyak ke sayap, misalkan ke sayap kiri ngasihnya karena di sana itu pemainnya lemah, perbanyak di situ. Nah mereka kuat di sini. Ada satu orang ini misalkan menjadi seorang yang target man yang sering masukkan bola, ini harus dikawal oleh satu orang, kemana dia pergi masuk daerah pertahanan, kawal terus jangan sampai lepas daripada orang ini karena orang ini membahayakan. Misalkan ini contohnya daripada strategi pemain pelatih ya. Nah yang berikutnya adalah harus mengetahui lebih dahulu taktik yang biasa digunakan oleh calon lawan. Taktik tadi berhubungan dengan formasinya, taktiknya bagaimana, ini harus diketahui. Mengapa harus diketahui? Ada juga sih yang tidak tahu, sudah tahu dari TV saja itu ada. Ini penting sekali ya. Ada panglima besar Cina itu selalu menang dia. Yang ditakuti itu bukan musuhnya bilangnya, tetapi adalah orang yang paham kepada lawannya itu yang tahu. Kenapa dia menang? Karena dia tahu betul musuhnya. Ada jenderal Cina itu sering menang dan segala macam. Ternyata dalam sejarahnya bahwa seseorang yang tahu musuhnya secara lebih mendalam maka kemungkinan menang lebih besar karena mengetahui bagaimana kelebihan musuh, bagaimana kekurangan musuh. Dengan demikian dia sudah mempersiapkan diri, kelebihannya ditutupi, kekurangannya diserang, itu intinya ya. Jadi harus mengetahui betul musuh itu bagaimana taktiknya, terutama taktik dalam permainan ya. Nah yang berikutnya adalah memperhatikan suatu situasi penonton dan kondisi lapangan. Ini juga kalau biasanya timnya datang duluan beberapa saat di lapangan itu sebelum masa pertandingan, mempelajari lapangannya, mengkondisikan situasi dan kondisinya bagaimana, penontonnya berapa, ininya. Nah, tentunya ini sebelumnya sudah ada juga latihan-latihan keluar, jangan sampai grogi di kandang sendiri, begitu keluar main ternyata demam panggung, demam lapangan, pemainnya tidak berkembang, seperti kaku badannya, biasanya lincah tidak lincah. Nah, ini faktor psikologis berpengaruh. Jam terbang pada akhirnya juga sangat menentukan ya. Sering tidaknya mereka bermain di luar, dan musuh-musuh tanding, lawan-lawan tanding itu jangan dikira tidak ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Semakin sering kamu bertanding dengan tim-tim yang berbeda-beda, maka pengalaman juga berbeda-beda akan banyak. Kalau bisa yang tim yang setara dulu, kemudian yang lebih tinggi kalau bisa dari kita sedikit, jangan juga terlalu banyak kita kumpulan terus, nanti carilah yang itu, akhirnya namanya ningkat mana kekurangannya gitu ya. Kemudian membuat atau menyusun dan menentukan formasi yang dipakai, ini tugas pelatih tadi, formasi apa dia pakai, apakah dia bertahan, apakah dia mau nyerang, polaannya bagaimana, pola formasinya atau yang bagaimana. Nah itu nanti kita juga di bawah kita akan anukan pola-pola aman bertahan bagaimana, pola-pola menyerang bagaimana. Nah itu ya tugas pelatih. Yang berikutnya menentukan, memilih, menempatkan pemain dalam formasi yang sebelumnya diuji coba dan dilatih sesuai skill dan karakter para pemainnya. Nah dalam menempatkan pemain tentunya pelatih melihat keterampilan skill individu dari pemain ini, dia cocoknya di mana. Walaupun sudah ada ketentuan, dia si ini menyerang bisa aja kadang-kadang diputar oleh pelatihnya kemana dia larinya. Tentunya ini juga harus memilih, dia bukan sembarang pilih, diuji coba kemudian dilatihnya lagi, bagaimana meningkatkan ini. Pelatih yang baik itu bisa bagaimana seseorang pemain berada pada puncak permainannya, artinya skill individunya itu keluar semua, tidak dalam kondisi performa sedang atau terbawahnya. Selalu kalau dalam pertandingan yang ibaratnya menentukan atau pertandingan yang besar, ini bisa muncul, semua pemain bisa muncul karakter yang dia sebenarnya, jangan sampai dia menurun daripada performanya biasanya sebenarnya mencapai kecepatan motor itu misalkan anggaplah 110, paling bisa kita itu dalam keadaan 100 terus tuh kalau bisa, waktu main itu 100 terus. Ini andai-andai ya, itu sama dengan pemain begitu juga. Ini tugas pelatih, bagaimana supaya pemain ini bisa nyaman, bisa di performanya muncul pada saat yang diperlukan.
ya, dan lain-lain. Nah, ini saking banyaknya tugasnya maka disebut lain. Ini perlu bahasan khusus kalau kita menyiapkan tentang pelatihan. Ini tugasnya banyak sekali, baik dari sebelum, sesaat, dan sudah pertandingan. Nanti setelah bertanding ada lagi yang dibahas, bagaimana nanti menilai apa kekurangannya setelah melawan ini kurangnya di mana sebagai perbaikan ke depan. Banyak juga yang lain-lain, ini tidak disebutkan, cukup yang berhubungan dengan kira-kira merancang tadi, merencanakan. Nah, kalau ke tugas-tugas pelatih banyak ya. Berikutnya adalah formasi pemain sepak bola, yaitu pola penyerangan dan pola pertahanan. Di sini ada nanti sesuai dengan warnanya, kiper warna merah, yang back atau pemain belakang itu adalah warna biru, yang midfieldernya warna agak kecoklat-coklatan, midfielder adalah pemain tengah, kemudian striker ini adalah yang warna hijau. Nah, ini supaya membaca nanti yang akan kita tampilkan ini. Nah, ini attacking football. Attack artinya menyerang. Penyerangan dalam pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Apa sih formasinya? Formasinya 1-3-4-3. Satu pemain ini kiper, berarti 3 adalah back, 4 orang adalah midfielder, 3 orang adalah striker. Begitu cara bacanya. Nah, ini disebut dengan pola penyerangan atau formasi menyerang. Ada juga yang pola penyerangan yang lain adalah 1-3-5-2. Nah, ini juga pola penyerangan yang lain. Ada lagi yang lain ini 1-3-3-4. 1 orang penjaga gawang, 3 orang adalah back, 3 orang sebagai gelandang, 4 orang sebagai striker. Ini 4 strikernya banyak. Ini juga jarang terjadi yang ini 4 sekaligus striker, tapi bisa tidak bisa dipakai kalau banyak strikernya, ya kan. Nah, kemudian 1-3-3-3-1 ini juga menggunakan 3 pemain bertahan atau back, 6 orang gelandang ini gelandang bertahan, 3 orang gelandang serang, 3 orang 1 striker. Nah, ini kenapa pola-pola ini dikatakan pola atau formasi penyerangan? Nanti kita bahas di berikutnya setelah kita adakan perbandingan dulu dengan pola bertahan. Nah, defensive football adalah pola pertahanan. Ini contohnya 1-4-3-3. Sama, ini 1 adalah kiper, 4 back. Kemudian yang ini main tengahnya ada yang 4, ada yang 3, 4-2-2 itu. Ini 4-2-2. Ini midfieldernya ada 4. Kalau ini 2 adalah strikernya. Dan yang lain ini sama, ini ada 5-4-1-1, 5-4-1. Jumlahnya semua harus 11 tuh ya. Kalau 11 bukan satu tim namanya, termasuk penjaga gawang ya. Ada 1-5-3-2. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, sekarang perhatikan baik-baik dari keseluruhan ini tadi. Perhatikan kenapa yang pola di atas itu disebut dengan pola penyerangan, sedangkan yang di bawah ini defensive football atau pola bertahan atau formasi bertahan. Sudah bisa menjawabnya sekarang? Baik, betul ya. Jadi kalau kita lihat kenapa disebut ini pola menyerang, perhatikan yang bertahannya cuma 3 nih, 3 orang, tidak ada yang 4. Di tengah ini campur sari ada yang 5, ada ini tidak masalah, dan strikernya ada 3-2-1. Ini bervariasi kalau menyerangnya, tidak masalah di sini, baik pemain midfieldernya atau strikernya tidak masalah. Nah, tapi sama-sama kalau dia 3 di pemain belakang pasti depannya lebih banyak ke depannya, maka disebut ini lebih banyak condong kepada untuk memenangkan pertandingan. Ini kalau sistemnya misalkan kita sistem gugur, kita main yang berikutnya itu adalah kita kalah calonnya, misalkan bukan sistem ada sistem tertentu yang mewajibkan kita menang di situ, maka pola menyerang ini lebih baik daripada bertahan ya. Kalau misalkan seri, ini sistem yang bukan sistem gugur ya, sistem setengah kompetisi, sistem perhitungan nilai. Kalau seri kita akan kita akan keluar daripada pertandingan berikutnya, maka kita menggunakan pola-pola menyerang ini.
jangan pola bertahan. Kalau pola bertahan nanti seri kita tuh akan menjadi tidak masuk ke pertandingan berikutnya karena secara perhitungan kita akan kalah. Nah, jadi pola penyerang ini diperlukan. Jadi berdasarkan situasi ya, melihat juga lawan itu kuat betul apa enggak, bagaimana. Nah, kalau pola bertahan ini perhatikan ada nih 4-4, bahkan ada 5 backnya, maka disebut penyerangannya tetap juga sebenarnya dengan cara itu variasi. Apakah lebih banyak penyerangnya, lebih sedikit, enggak ya. Kalau di atas nih artinya bahwa itu menentukan ini termasuk polanya bertahan menyerang itu adalah dari pemain back itu. Yang di atas ini bisa dicampur-campur ya polanya, ke atasnya itu banyak macamnya. Dari sinilah salah satu daripada yang saya ambil ini artikelnya ini, begitu membedakannya antara kenapa disebut pola penyerang dan disebut pola bertahan. Fungsinya tadi misalkan dalam satu pertandingan dia pada hari itu harus menang, maka dia sebenarnya harus menggunakan pola penyerangan. Tetapi kalau dengan bertahan saja dia sudah menang seri, bahkan kebobolan 1 gol setelah perhitungan tetap menang, maka mungkin pola ini yang dipakai. Kalau sistem gugur bagaimana? Sistem gugur mungkin yang menengah ini 4-3-3 atau 4-4-2 ini yang sedang nih, bertahan kuat, menyerang kuat. Tapi ini di sini dalam pembahasan kita ini dikatakan sebagai bertahan. Ini yang ideal ya, yang untuk kalau kita misalkan tidak mengetahui musuh kita dengan baik kita mengira-ngira aja, yang ini dipakai. Tapi tidak semudah itu menerapkan ini karena pemain itu perlu penyesuaian. Maka kadang-kadang satu tim itu ada satu formasi aja atau 2 formasi, satu formasi untuk menyerang, satu bertahan dia punya, yaitu pelatih. Karena untuk menjadikan chemistry, ada saling pengertian antara pemain 3 orang nih, 4 orang yang di sini pemain tengah, atau chemistry antara 3 orang pemain penyerang, ini harus dilatih betul-betul tahunan mungkin, bulanan. Kalau bagi yang penyesuaiannya cepat ya cepat. Seperti sekarang itu yang di Liverpool salah dengan siapa itu penggantinya itu 2 orang, siapa yang pemain striker satunya yang bagus juga, padahal 3 orang striker tapi dipasang 2 aja di depan, kadang-kadang gantian. Dia sudah punya chemistry, tahu sudah kemana, ibaratnya itu tanpa ngomong sudah tahu. Itu yang enak senangnya si salah itu di situ, atau yang satunya tuh itu yang main ini sudah ada chemistry. Sehati namanya ya tanpa melihat orangnya udah bisa ngasih bola itu begini, tak langsung bisa. Ini ya. Nah, demikianlah. Jadi kalian sudah tahu apa itu pola penyerangan, apa itu pola pertahanan, melihat daripada formasi, melihat daripada backnya. Kalau tengah ini relatif diatur demikian rupa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh pola permainan 1-3-4-3. Ini tadi pola apa ya? Menyerang atau bertahan ya? Ini adalah pola menyerang. Nah, 1 adalah penjaga gawang. Yang kedua ini 2 semua ya, back kanan, center back atau back yang tengah. Ini back kiri, pemain belakang kiri. Kemudian gelandang kanan, gelandang kanan dalam, gelandang kiri dalam, gelandang kiri luar. Ada 4 gelandangnya atau pemain tengah ya. Oke. Kemudian striker. Nah, ini striker yang sebelah kanan, striker sebelah kiri, striker utama atau striker murni. Ini striker murni ini di sini aja, kerjanya ke sini aja. Nah, kalau yang ini boleh sampai sini turun, boleh sampai sini. Ini banyaknya sampai sini ya. Biasanya ini adalah target man ini. Nah, jadi target dia. Orang yang menjadi penentu, yang bisa menjadi pembeda satu tim kadang-kadang dengan satu orang yang ini pemain yang hebat, kadang-kadang bisa menentukan kemenangan dia. Nah, ini bayarannya mahal tuh. Jadi itu kita lihat ya. Nah, ini pemain yang nomor 3 ini kadang-kadang bisa maju sampai sini jadi wingback. Nah itu gelandangnya bisa juga membantu kalau misalkan bolanya datang dari sini, ini ke sana, dia turun sini menjadi back, jadi 4 kan. Jadi ini maju ke sana, ini menghalau sana, ya ini maju ke sini, ini turun ke sini. Ini pergerakannya ya. Kemudian
pencet. Nah ini juga bisa masuk wilayah sini, minta bola. Kalau sedang dia bukan normal, bisa minta ke sini, bisa minta bola, bukan ke sini masuk ke sini ya, tapi sini untuk minta bola, misalkan dari kiper, otak atik sebelum penyerangan ke depan. Itu otak atik di sini maksudnya supaya pemain musuh itu ke depan, demikian agak kosong baru dia gerakan ke depan. Ini jadi memancing musuh ke bawah. Tapi kalau otak atiknya nanti skillnya kurang, malah bahaya. Jadi harus banyak yang dipertimbangkan ya. Nah ini juga bisa membantu penyerangan ke sini, bisa menjadi wingback atau sayap, bisa masuk menusuk membantu ke sini. Nah ini tugasnya begitu ya. Kemudian yang di sini sama, ke sini menjadi wingback atau main sayap yang umpan bola-bola lambung, bisa membantu back bagian belakang, bisa masuk meminta umpan daripada penjaga gawang atau teman lainnya membantu apabila ini tertutupi, bisa dia meminta bola. Ini juga bisa turun kalau ini fungsinya sudah jelas wilayahnya ini. Ini koridor pergerakan yang nomor 3 sayap kiri ini. Dari sini ke sini ada garisnya nih sebenarnya, garis bayang-bayang. Ini pergerakannya ke sana sini bolak-balik sini nih. Koridornya yang tadi saya dijelaskan di atas, ini juga demikian koridornya. Nah ini wilayahnya adalah, ini ada wilayah penentuan strategi umpan ke sini bagi pemain 3 ini. Bisa kadang-kadang dia ke depan ke belakang gantian, bisa bertukar, ini satu sini satu. Yang ini gelandang yang utama, ini gelandang kiri, gelandang kanan, ini gelandang tengah, ini 2 orang ini. Nah, ini jadi playmakernya, penentunya di sini, menentukan ritme pertandingan, cepat tidaknya pertandingan. Mereka inilah yang utama menyuplai daripada striker. Yang ini juga ikut nyuplai. Ini pekerjaannya berat ya, ke belakang. Ini harus orang yang fisiknya bagus. Lihat juga kondisi fisiknya. Jadi ini pola 3-4-3 dalam hal menyerang maupun bertahan. Nah ini striker yang sebelah kanan bisa juga kadang-kadang ke sudut situ, bisa masuk ke sini kalau misalkan bola ada lambung dari sini. Di sini lambung bola sini, misalkan memberi bola lambung, dia masuk ke sudut situ. Karena di sini adalah nanti masuk ini yang ini. Nah, yang ini bisa masuk juga lewat sebelah sini, ada beberapa orang masuk, menjaga kemungkinan bola keluar di sini ya. Nah, bisa sampai ke situ, kemudian bisa langsung masuk ke depan, bergantung situasinya. Kalau ini pemainnya mana yang kira-kira kosong, mana kira-kira enak, perkiraan bisa lambungan, itu dia masuk ke sini, wilayah sini, ke dekat gawang. Nah demikian juga yang sebelah sana, sama bisa menjadi juga sebagai pengumpan dari situ. Kalau ini enggak, ini yang masuk ke sini, misalkan ini ngumpan ke atas. Nah jadi itu polanya. Nah sama ini bisa masuk kalau bolanya dari sini, ada tendangan shoot ke sini, ini masuk ke sini atau ke sebelah sini. Lihat situasi dan kondisi. Nah kalau yang pemain striker ini udah digambarkan dia. Striker tadi wilayahnya saja, sini bisa kemana-mana nih, wilayah menyerang, maunya daerah menyerang. Juga gelandang ini wilayahnya adalah di tengah sini. Nah perkiraan antara sini. Kalau back ini sudah jelas ke sana, ini backnya. Nah sini seperti sini. Yang tengah sudah jelas juga, ini sudah jelas. Jadi wilayahnya udah ada masing-masing ini. Ini kadang-kadang membantu ke sana, ini mencakal, ini maju ke sini. Sama. Ini kalau digambarkan kenapa tidak dengan panah semua, karena kebanyakan panah nanti malah tambah bingung. Nah itu saja tentang formasi ini ya. Nah untuk hari ini cukup sampai di sini ya, karena kenapa kita akhiri, sebenarnya ini masih ada materinya ya tentang merencanakan ini. Karena ini terlalu panjang videonya, nanti susah untuk dimuatnya, tidak masuk untuk di upload, terlalu lama, terlalu panjang. Maka kita bikin 2 bagian. Ini adalah bagian pertama, sampai bagaimana tadi adalah tentang bagaimana formasi menyerang, formasi bertahan, dan penerapannya di lapangan. Nah, kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian ya membantu. Artinya dengan tangan kalian mensubscribe itu juga termasuk adalah bersedekah. Beribadah kalau dengan ikhlas itu dapat pahala. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.